Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 593. Dengan satu jari, Luo Xiu dengan mudah mematahkan serangan Hu Sunyu, kepala sekte pedang langit. Meskipun Hu Sunyu memiliki kekuatan tingkat kelima Dewa Iblis, baginya, itu sama sekali bukan ancaman. Di kalangan sekte kecil dan keluarga bela diri yang tidak dikenal, Dewa Iblis dianggap sebagai puncak kekuatan. Namun, bagi Luo Xiu, mereka hanyalah lawan yang biasa-biasa saja. Ketika Hu Sunyu memuntahkan darah dan tubuhnya terlempar ke belakang, semua orang yang hadir menatap dengan terkejut, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Selain keterkejutan, rasa takut mulai muncul di hati mereka. Ini tidak mungkin, teriak Hu Sunyu sambil menahan rasa sakit. Dia segera membuat formasi dengan tangannya, menciptakan kabut merah darah dari telapak tangannya yang berubah merah, membentuk pedang merah darah di udara. Namun, Luo Xiu tetap tidak terpengaruh. Dengan satu jari lagi, dia menghancurkan pedang darah itu menjadi debu. Energi yang meledak mengalir deras, mendorong Hu Sunyu mundur dengan cepat. Darah keluar dari sudut mulutnya, membuat wajahnya semakin pucat, sementara murid-murid sekte pedang langit yang berada di belakangnya juga memuntahkan darah, terkejut dan ketakutan. Kamu siapa sebenarnya? Hu Sunyu menarik napas dalam-dalam, mencoba memahami situasinya. Meskipun Luo Xiu hanya memiliki kekuatan di tingkat ketiga Dewa Iblis, kekuatannya jelas jauh melampaui apa yang dia duga. Kapan keluarga Su memiliki ahli seperti ini? Keluarga Su sendiri juga terkejut. Mereka menatap Luo Xiu dengan heran, sementara beberapa di antara mereka bahkan merasa lega melihat lawan mereka kalah. Biarpun kau kuat, tapi level kekuatanmu lebih rendah 2 tingkat dariku. Aku, belum selesai Hu Sunyu bicara, Luo Xiu sudah menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran, alisnya berkerut, berisik, gumam Luo Xiu, dan tubuhnya langsung menghilang, muncul di hadapan Hu Sunyu dalam sekejap. Dengan satu jari lagi, dia menyerang Hu Sunyu. Meskipun tampak sederhana, serangan ini mengandung rahasia mendalam dari hukum asal, dan tekanan yang sangat kuat membuat Hu Sunyu merasa seperti tidak bisa bernapas. Ini adalah kekuatan yang sepenuhnya menguasai dan menaklukkan. Puff, Hu Sunyu memuntahkan darah lagi, tubuhnya terlempar jauh seperti boneka kain. Hampir seluruh kekuatannya dihancurkan oleh satu jari Luo Xiu. Namun, Luo Xiu tidak membunuhnya, mengingat ini adalah pertama kalinya dia tiba di Bintang Utara. Lagi pula, bagi Luo Xiu, seseorang dengan kekuatan seperti Hu Sunyu tidak cukup penting untuk menjadi ancaman. Apakah sekarang aku bisa menanyakan sesuatu? Kata Luo Xiu dengan tenang, tidak sedikit pun mengubah ekspresinya sejak awal. Mendengar pertanyaan Luo Xiu, semua orang yang ada di sana terdiam. Bahkan pemimpin sekte pedang langit yang memiliki kekuatan sebesar itu pun tidak bisa melawan Luo Xiu, membuat mereka sadar bahwa mereka tidak berada dalam posisi untuk menentangnya. Tolong tanyakan apa yang Anda inginkan, Su akan menjawab tanpa ragu, kata kepala keluarga Su, berjalan maju sambil menundukkan kepala hormat kepada Luo Xiu. Meskipun dia tidak tahu niat Luo Xiu, kehadiran pria ini setidaknya telah menyelamatkan keluarganya dari ancaman yang sangat besar. Di mana ini di Bintang Utara? Tanya Luo Xiu. Ini adalah wilayah selatan Laut Bulan Biru, di mana sekte pedang langit dan sekte berlian adalah dua sekte terkuat di sini, jawab kepala keluarga Su dengan penuh hormat. Di sisi lain, para murid sekte pedang langit tetap diam. Hu Sunyu mulai menyadari bahwa Luo Xiu tidak ada hubungannya dengan keluarga Su dan merasa bahwa dirinya telah menantang orang yang salah. Setelah mendengar penjelasan kepala keluarga Su, Luo Xiu mengangguk, menyadari bahwa dia berada di selatan Bintang Utara. Apakah kalian pernah mendengar tentang formasi teleportasi ruang angkasa yang menuju ke alam Dewa Surgawi? Tanya Luo Xiu lagi. Begitu pertanyaan itu keluar, kebanyakan orang di sana tampak bingung. Namun, kepala keluarga Su yang sudah tua menunjukkan kilatan cahaya di matanya, menunjukkan bahwa dia tahu sesuatu. Saya pernah mendengar secara kebetulan dari seorang murid dalam sekte berlian tentang formasi teleportasi, tetapi itu hanya disebutkan sekilas. Jika Anda ingin mencari lebih banyak informasi, mungkin Anda bisa tinggal di keluarga kami untuk sementara waktu. Kami akan mencoba mencari tahu lebih banyak, jawab kepala keluarga Su dengan suara penuh keyakinan. Luo Xiu menyadari bahwa kepala keluarga Su ingin menggunakan kehadirannya untuk menekan sekte pedang langit, tetapi dia tidak peduli. Aku tidak bermaksud menyembunyikan informasi, karena aku memang tidak tahu detailnya. Namun, aku berjanji dalam waktu 3 hari, aku akan mendapatkan informasi tentang formasi itu, lanjut kepala keluarga Su dengan tegas. Kalau begitu, aku akan tinggal sementara waktu, jawab Luo Xiu setelah berpikir sejenak. Luo Xiu tahu bahwa Bintang Utara terlalu luas untuk dia jelajahi sendirian. Jika dia bisa memanfaatkan keluarga Su untuk membantu, itu bisa mempercepat pencariannya.
Mendengar Luo Xiu setuju, kepala keluarga Su merasa lega, dan senyum mulai muncul di wajahnya. Dia kemudian menatap ke arah murid-murid Sekte Pedang Langit dengan tatapan penuh niat membunuh, membuat mereka gemetar ketakutan. Sekte Pedang Langit telah lama mengincar lembah spiritual kami. Aku mohon bantuan dari Anda untuk menyelesaikan masalah ini, kata kepala keluarga Su sambil membungkuk lagi dengan hormat. Luo Xiu bisa merasakan niat kepala keluarga Su untuk memanfaatkan kekuatannya demi melindungi keluarga mereka dari Sekte Pedang Langit. Jika masalah ini tidak diselesaikan, begitu dia pergi, keluarga Su pasti akan menghadapi ancaman kembali. Dengan sedikit ketidaksenangan, Luo Xiu melirik kepala keluarga Su dan berkata dengan dingin, 3 hari dari sekarang, jika informasi yang kau berikan tidak memuaskan, jangan salahkan aku jika aku bertindak tanpa belas kasihan. Belum selesai dia berbicara, aura yang sangat kuat dan mengerikan mulai menyebar dari tubuhnya. Cahaya hitam dan putih berkumpul di belakangnya, membentuk cakram kehidupan dan kematian yang besar. Kabur, Hu Sunyu, pemimpin Sekte Pedang Langit, panik dan berteriak keras. Dia langsung melesat ke langit, berusaha melarikan diri. Namun, ruang di sekitarnya berada di bawah kendali penuh Luo Xiu. Meskipun Hu Sunyu tampaknya bergerak sangat cepat, di mata orang lain, dia tampak seperti berlari di tempat. Ruang di sekitarnya terkunci oleh hukum ruang yang dikuasai Luo Xiu tanpa disadari Hu Sunyu. Pada saat itu, semua anggota Sekte Pedang Langit merasa seperti tenggorokan mereka dicekik oleh Dewa Kematian. Energi kehidupan mereka dengan cepat terkuras, kekuatan mereka merosot drastis, dan tubuh mereka menua dengan sangat cepat hingga berubah menjadi tulang belulang. Meskipun Luo Xiu tidak memiliki dendam pribadi dengan mereka, dunia bela diri memang berjalan dengan hukum yang kuat memangsa yang lemah. Membunuh atau tidak membunuh hanya bergantung pada apakah lawannya bernilai atau tidak bagi Luo Xiu. Kehidupan dan energi kultivasi dari Hu Sunyu dan para anggota Sekte Pedang Langit lainnya diserap sepenuhnya oleh cakram kehidupan dan kematian Luo Xiu. Namun, energi yang didapatkan dari mereka sangat kecil bagi Luo Xiu, hampir tidak berpengaruh pada peningkatan kekuatannya. Berikan aku tempat tinggal yang tenang, dan jangan ganggu aku kecuali ada hal penting, kata Luo Xiu dengan suara dingin. Anggota keluarga Su yang menyaksikan kejadian itu terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Dalam sekejap, seluruh anggota Sekte Pedang Langit berubah menjadi kerangka. Teknik seperti ini sangat mengerikan dan membuat mereka menatap Luo Xiu dengan penuh hormat dan ketakutan. Dalam 3 hari, keluarga Su telah menyediakan tempat tinggal terbaik di lembah tersebut untuk Luo Xiu, yaitu tempat yang dulunya digunakan oleh kepala keluarga Su untuk meditasi dan pelatihan. Meskipun energi spiritual di sana sangat kuat bagi mereka, bagi Luo Xiu itu masih jauh dari memuaskan untuk latihannya. Di sekitar rumah tempat tinggalnya, Luo Xiu menempatkan banyak formasi pertahanan. Meskipun tidak ada banyak ahli dewa di wilayah ini, dia tetap waspada sepanjang waktu, merasakan adanya ancaman. Dia tahu bahwa ada kemungkinan besar Ji Feng, Tuan Kota Bintang Biru Beku, akan menggunakan formasi teleportasi ruang untuk mengejarnya di Bintang Utara. Dengan perlindungan dari formasi tersebut, tidak ada yang bisa merasakan kehadiran Luo Xiu. Di dalam rumah, dia mengeluarkan banyak kristal suci dari penyimpanannya. Untuk membuka titik energi di tubuh, Luo Xiu membutuhkan bantuan dari sari cahaya abadi, yang berisi hukum alam semesta untuk menciptakan dunia bintang dalam tubuhnya. Hal ini akan membuat tubuhnya memiliki kekuatan besar. Namun, pelatihan dengan teknik Dao Surgawi Samudera Bintang yang baru ini tidak membutuhkan batasan atau syarat khusus. Asalkan ada cukup energi, Luo Xiu bisa terus memperkuat dan menciptakan lebih banyak bintang di lautan energinya. Dia mendapatkan lebih dari 10 miliar kristal suci dari misi sebelumnya. Luo Xiu berencana menggunakan kristal-kristal ini untuk mempercepat peningkatan kekuatannya. Bagian pertama dari teknik Dao Surgawi Samudera Bintang berfokus pada tingkat Dewa Iblis, memungkinkan pengguna untuk menciptakan hingga 18 bintang. Pada tahap awal dewa, seseorang bisa menciptakan 6 bintang, begitu pula di tahap menengah dan akhir. Saat ini, Luo Xiu berada di tingkat ketiga Dewa Iblis, tetapi dia baru menciptakan 1 bintang. Untuk melampaui batasan ini, dia harus menciptakan hingga 6 bintang. Sebelumnya, Luo Xiu berlatih menggunakan teknik hidup dan mati dewata untuk memperkuat tubuh, energi, dan hukum yang dia kuasai. Namun, dengan perubahan teknik ke teknik Dao Surgawi Samudera Bintang, tubuhnya sekarang diperkuat oleh rahasia pembukaan bintang, sedangkan hukum yang dia pelajari tetap menggunakan hukum kehidupan dan kematian, dengan tambahan waktu dan ruang sebagai elemen pendukung. Teknik Dao Surgawi Samudera Bintang adalah teknik yang berfokus pada peningkatan kekuatan bela diri, mengubah energi dari kristal suci menjadi kekuatan murni dan menciptakan bentuk bintang kedua di dalam dirinya. Boom, boom, boom. Suara keras seperti gemuruh dari sungai besar terdengar dari tempat latihan Luo Xiu. Ini adalah tanda dari energi yang sangat kuat yang sedang diserap dan disalurkan ke dalam tubuhnya. Waktu berlalu dengan cepat. Meskipun di dunia nyata hanya 3 hari berlalu, Luo Xiu telah berlatih selama 1 bulan penuh di dalam ruang sari cahaya abadi yang diciptakan.
Saat membuka matanya setelah 1 bulan latihan, bintang-bintang tampak di dalam pupil matanya, seakan-akan mengandung seluruh alam semesta. Dengan memeriksa tubuhnya, Luo Xiu tersenyum tipis. Dia berhasil menciptakan bintang kedua di dalam lautan energinya. Meskipun dia masih berada di tingkat ketiga Dewa Iblis, kekuatan internalnya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Jika sebelumnya dia bisa menyaingi ahli tahap akhir dewa, sekarang, dengan 2 bintang di dalam tubuhnya, kekuatannya bisa dibandingkan dengan ahli puncak Dewa Iblis. Namun, meskipun dia sudah mendekati puncak Dewa Iblis, masih ada jurang yang sangat besar untuk mencapai tingkat dewa. Dia memperkirakan bahwa dia harus menciptakan hingga 12 bintang sebelum bisa mencapai tahap dewa. Dibandingkan dengan para ahli di tingkat yang sama, aku tidak memiliki kelemahan apapun. Tubuhku, energi, hukum, dan kekuatan spiritual semuanya sempurna. Tapi dibandingkan dengan ahli di tingkat dewa, energiku masih menjadi kelemahanku. Luo Xiu sudah memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya sendiri. Meskipun dia bisa dengan mudah membunuh ahli setengah langkah dewa, sebagian besar kekuatannya berasal dari 18 bintang kuno yang dia warisi. Lebih penting lagi, dia belum pernah menghadapi ahli yang benar-benar kuat. Jika dia harus bertarung melawan seorang ahli dewa, bahkan yang paling lemah, yang memiliki teknik dan senjata yang sebanding dengan miliknya, pertarungan itu akan menjadi sangat sulit dan dia mungkin akan kalah. Menantang lawan dengan kekuatan yang lebih tinggi bukanlah hal yang mutlak. Itu tergantung pada siapa lawannya. Itulah sebabnya Luo Xiu selalu memastikan dirinya tetap waspada dan memiliki pemahaman yang jelas tentang batasannya. Dia tahu bahwa apa yang dia hadapi sejauh ini hanyalah permulaan dari luasnya alam semesta. Bersambung.